Apa judulnya Bapak Ibu? Kemenyan, gambaran Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayatnya, Bilangan 16 ayat 46. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaran, bubuhkan api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakan pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Saya jelaskan Bapak Ibu. Pada saat itu, peristiwa Korah, Datan, Abiram terjadi. Itu kematian yang tragis, kematian yang mungkin pertama kali dan juga satu-satunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Korah, Datan, dan Abiram Bapak Ibu tertelan bumi. Bumi tiba-tiba terbuka, bup, ya Bapak Ibu, mereka amblas, lalu bumi tertutup lagi. Itu kematian Korah, Datan, dan Abiram karena memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan keimaman Harun. Amin Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, bahkan juga ada 250 orang yang membawa pedupaan atau juga ukupan, itu juga tersambar mati. Dan itu juga kemudian ayatnya berkata, hanya keturunan Harunlah yang layak menjadi imam yang membawa ukupan. Orang lain, orang awam, siapapun itu tidak layak. Karena itulah 250 orang yang ingin merebut jabatan imamnya Harun mati terbakar juga. Jadi selain Korah tertelan bumi, Korah dan Abiram tertelan bumi, 250 orang juga mati terbakar. Nah, peristiwa hukuman ini, peristiwa murkanya Allah ini akibat pemberontakan orang Israel, bukannya membuat mereka takut dan jerah Bapak. Besoknya malah mereka lagi melawan Musa, bersungguh-sungguh. Musa, karena kamu sehingga mati umat Israel yang kudus. Padahal sebenarnya bukan kudus, kudis Bapak Ibu. Karena ini pemberontak yang mati semua. Benar Bapak Ibu? Dan apa yang terjadi? Karena mereka memberontak ini, Allah kemudian murka Bapak Ibu. Minggir Musa, minggir Harun. Izinkan aku untuk menghabiskan mereka dalam sekejap mata. Iya, jadi murka Allah sudah turun Bapak Ibu. Dan ketika Allah berkata demikianlah, Musa tahu ini murka Allah benar-benar terjadi dan akan menghabiskan orang Israel. Lalu apa tindakan Musa yang ayat tadi kita baca? Dia berkata kepada Harun, siapkan cepat-cepat pedupaan, perbaraan. Supaya apa? Lewat pedupaan perbaraan ini, engkau pergi ke tengah-tengah Israel, engkau urapi mereka, mereka terhindar dari kematian. Dan itu yang terjadi pada ayat tadi kita baca Bapak Ibu. Cepat-cepat itu Harun menyiapkan pedupaan tadi untuk berlari di antara orang Israel untuk mengurapi mereka sehingga mereka terhindar dari kutuk, tulah, wabah dari Allah. Tapi walaupun gitu, benar-benar mati juga banyak. 14.700 orang. Banyak itu. Mati demikian. Tetapi yang lainnya selamat. Kenapa? Karena pedupaan tadi. Pedupaan itu kayak gimana Pak? Ini sebenarnya adalah mezbah dupa. Jadi rupanya mezbah dupa itu ada api, terus di atasnya ditaruh kemenyan Bapak Ibu. Ya, dan ini juga bisa portable. Maksudnya bisa dibawa-bawa. Bisa dibawa ke ruang Maha Kudus pada saat hari penebusan Bapak Ibu. Bentuknya kira-kira kayak yang dilakukan oleh gereja tertua di dunia gitu Bapak Ibu. Kalau mereka memulai ibadah, imamnya ngapain? Bawa pedupaan ini. Sreng. Ngurapi mimbar, benar Bapak Ibu. Itu ngurapi mimbar itu. Jadi yang bawa kemenyan itu asap-asap, benar Bapak Ibu. Itu ngurapi mimbar. Kalau kita sekarang nggak pakai gitu. Minyak urapan. Trot. Selesai. Ya Bapak Ibu. Ya sama juga seperti saya juga. Kalau mau naik mimbar itu, saya urapi juga gedung gereja. Benar Bapak Ibu? Iya, diurapi supaya hadir. Termasuk juga mimbar ini saya urapi dengan minyak. Karena itulah saudara lihat saya doa dulu, ngurapi minyak. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau gereja yang tertua di dunia, ya kan pakai itu pedupaan. Srek. Asap kemenyannya itu. Srek. Dan itulah memang terjadi pada masa perjanjian lama. Dan itulah yang disuruh oleh Musa untuk mengurapi orang Israel. Jadi ada bawa kemenyan, asap-asap itu Bapak Ibu. Ketika mereka diasapi, apa yang terjadi? Tulah Allah tidak melanda mereka sehingga kematian berhenti. Dan inilah sebenarnya gambaran tentang Yesus. Hukuman tulah Allah akan berhenti ketika saudara ada di dalam Yesus. Ayo Bapak Ibu. Sehingga kenapa bisa berhenti? Karena segala hukuman kita, segala kutuk yang kita alami, segala wabah, itu semua telah dijalani Yesus di atas kayu salib. Telah dibayar Yesus lewat kematian terkutuk, kematian di atas kayu salib. Agar setiap kita hari ini hidup bebas dari segala kutuk. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu, ya. Dan Musa tahu wabah itu akan dimulai, tulah itu dimulai. Kenapa? Ya, Musa itu mengenal Allah. Musa juga tahu satu-satunya yang bisa menghentikan murka Allah adalah kemenyan dari Bapak Ibu. Dan kemenyan inilah gambaran luar biasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah. Coba kita lihat Bilangan 16 ayat 47 sampai dengan 48. Maka Harun mengambil perbaran seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat itu, dan tampaklah tulah itu telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya lah ukupan, dan diadakannya lah pendamaian bagi bangsa itu, atau penebusan bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang yang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Yang menghentikan tulah itu apa Bapak Ibu? Kemenyan tadi, pedupaan tadi. Udah Bapak Ibu? Sehingga Harun berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Jelas ada perbedaan antara yang mati dan yang hidup. Kenapa terjadi perbedaan? Karena pengurapan tadi, asap kemenyan tadi. Dan hari ini kita punya hakikat
hakikatnya. Bukan kemenyan, itu gambaran. Tetapi hakikatnya siapa? Yesus. Ketika Yesus ada di diri kita, saudara, berbeda antara yang hidup dan yang mati. Saudara berdiri dan beroleh keselamatan. Bebas dari tulah. Berhenti atas hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang menghentikan wabah tadi, itulah tadi. Ya, gambaran apa kemenyan itu? Itulah gambaran Yesus, Bapak Ibu. Ada satu buku namanya Konkordansi Strong, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kemenyan itu adalah dari akar kata bahasa Ibrani pengurapan. Jadi pengurapan atau mengasapi, atau dalam bahasa Inggris fogging. Kalau fogging mungkin saudara klik. Wah, rumah saya seringkali di fogging, diasapi untuk menghindarkan nyamuk, demam berdarah. Haleluya. Jadi mengasapi. Mengasapi itu adalah untuk mengusir segala hal-hal yang jahat. Seperti nyamuk tadi, mengusir dari jentik-jentik nyamuk demam berdarah gitu Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Jadi pengasapan kemenyan tadi untuk mengusir tulah, untuk mengusir wabah, untuk mengusir murka Allah. Amin. Bahkan juga untuk mengusir setan. Dan lewat bubuk kemenyan inilah gambaran keindahan, kesempurnaan dan kemuliaan Yesus. Dan semakin kita tahu tentang hal itu, semakin kita hidup, semakin kita terproteksi sempurna. Dan hari ini dunia yang telah mengalaminya selama 2000 tahun Bapak Ibu, lewat kematian dan kebangkitan Yesus, dunia ini juga beroleh keselamatan. Amin. Berikan juga dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tiba-tiba saya klik ingin ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Kalau Natal orang Kristen seluruh dunia itu tanggal berapa resminya Bapak Ibu ditetapkan gereja? Tanggal 25. Sebenarnya bukan tanggal 25 persisnya, tapi itulah ketetapan gereja tanggal 25. Lalu tahun baru tanggal berapa? 1 Januari. Sebenarnya itu 1 Januari tahun baru sebenarnya itu perayaan Natal juga. Loh, kok bisa Pak? Iya. 1 Januari artinya apa? 1 Januari 2013. Artinya apa? 2013 tahun sejak kelahiran Yesus. 2013 tahun sejak kelahiran Yesus. Karena kelahiran Yesus adalah tahun 0. Itulah sebabnya istilahnya adalah setelah kelahiran Yesus disebut AC, after Christ. Sebelumnya BC, before Christ. Jadi tahunnya tahun 0. Jadi 2013 tahun artinya apa? 2013 tahun sejak tahun 0 atau tahun kelahiran Yesus. Nah, kelahiran Yesus kan Natal. Itulah sebabnya tahun baru juga perayaan Natal juga. 2013 tahun Natal dulunya. Lah iya kan ngacunya ke kelahiran Yesus kan? Lah ya kan Natal itu kelahiran Yesus. Benar Bapak Ibu? Jadi sebenarnya tanpa mereka sadar, perayaan tahun baru mereka merayakan Natal dulu juga. Iya, itu yang terjadi. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua. Yesus menanggung cawan murka Allah. Coba kita lihat Wahyu 15 ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Loh Pak, kok sekarang ada cawan murka Allah lagi Pak? Bukankah Pak di Taman Getsemani jelas Yesus berkata, ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Loh Pak, bukankah Yesus telah meminum cawan murka Allah? Kenapa muncul lagi Pak? Ada 7 lagi. Ya, kalau saya bertanya demikian, saya ingin katakan Bapak Ibu, ini adalah yang terjadi. Cawan murka Allah ini akan tertumpah bagi orang yang di luar Yesus. Di luar Yesus, penghukuman itu, murkanya itu terlihat dalam kisah Wahyu. Wah, mengerikan sekali. Tetapi bagi kita hari ini, cawan murka Allah tidak ada lagi. Karena semua cawan murka Allah telah diminum habis oleh Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yesus saudara bebas dari murka Allah. Amin. Tapi di luar Yesus, tahu sendirilah, cawan murka Allah itu tertumpah sempurna, full mereka alami. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Mengapa tampaknya kejahatan menang di dalam dunia ini dalam waktu yang lama? Ya, sejak Yesus mati disalib, ada banyak sebenarnya belas kasihan tercurah atas bumi Bapak Ibu. Kenapa seakan-akan kejahatan itu menang? Kenapa tidak langsung ada penghukuman? Ya itu tadi, karena Yesus memberikan belas kasihan sehingga seakan-akan kejahatan itu menang Bapak Ibu. Ya, ini semua terjadi karena Yesus di kanan Bapa selalu berdoa sebagai kemenyan yang menutupi tata Allah dengan kesempurnaannya, sehingga murka Allah tidak tercurah Bapak Ibu. Tetapi ini nanti akan berakhir. Pada akhir zaman, murka Allah turun atas bumi. Ya, tidak lagi tertahan oleh Yesus, tidak lagi tertahan oleh aroma kemenyan Yesus Bapak Ibu. Tetapi pada akhir zaman, Yesus tidak lagi ditata Allah. Kenapa tidak ditata Allah Pak? Sehingga murka Allah tercurah atas bumi. Kenapa tidak ditata Allah? Karena Yesus datang untuk menjemput setiap kita pada akhir zaman, sehingga nanti kita bersama-sama ada terbang ke awan-awan permai dan kemudian terbang ke surga. Amin Bapak Ibu. Tetapi karena tata Allah tidak lagi, ya Yesus ya, sehingga apa? Murka Allah pada akhir zaman juga tercurah atas bumi yang tidak punya Yesus. Tapi bagi setiap kita hari ini, kita percaya dalam Yesus, semua murka Allah telah ditanggung. Sehingga ketika Yesus nanti datang, saudara tidak mengalami murka, tapi justru kita beroleh terbang ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Ya, dan itu sudah terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Ya, ke bumi mengangkat kita ke sorga. Tetapi bagi orang, Lord Yesus, 7 tahun murka Allah atau kesempurnaan murka Allah tercurah atas mereka, Bapak Ibu. Kita semua sebenarnya layak untuk murka Allah. Murka Allah itu keluar dari Allah, Bapak Ibu. Tapi terhenti oleh kemenyan tadi dan digambarkan oleh ukupan tadi, Bapak Ibu. Dan ada gambaran kemenyan yang indah dalam kitab Imamat. Pada hari penebusan Yom Kippur, sekali setahun imam besar datang ke tata Allah. Dan ketika imam besar datang ke tata Allah, ada 2 yang dia bawa. Pertama adalah ukupan, yang kedua adalah darah. Coba kita lihat ayatnya. Imamat 16 ayat 14. Lalu ia, siapa nih ia? Inilah imam besar, Harun atau keturunannya. Lalu imam besar harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi begini Bapak Ibu, pada hari pendamaian, dan istilah bahasa Ibrani adalah Yom Kippur atau hari penutupan. Itu arti Yom Kippur, hari penutupan. Ya, apa yang terjadi? Imam besar datang ke ruang Maha Kudus. Dia membawa 2. Pertama adalah ukupan dan kemenyan, dan yang kedua adalah darah hewan korban. Lalu darahnya dia percikin. Pertama ke atas, tutup pendamaian. Lalu 7 kali di depan. Kenapa caranya gini, Pak? Pertama, yang di atas ini, inilah tata Allah. Lalu kenapa ada 7 lagi, Pak? Karena di depan tata Allah ada 7 roh Allah. Karena itulah 7 kali trot. Sehingga lewat inilah Bapak Ibu, maka 3 pelanggaran dosa tadi tidak dilihat Allah. Sehingga orang Israel bebas dari hukuman, sehingga bisa berharap panjang tahun ke depan mereka diberkati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini dalam Yesus lebih mantap. Kalau orang Israel harus diperbarui penebusan mereka setiap tahun. Dan lewat itulah imam besar datang untuk membersihkan darah. Tapi bagi kita hari ini, kita punya yang lebih dahsyat dari orang Israel. Namanya darah Yesus. Darah Yesus sekali untuk selamanya. Maka sekali untuk selamanya, saudara bisa diberkati Tuhan, bisa diperdamaikan Tuhan, sehingga saudara tidak mengalami murka Allah lagi. Amin. Kita masuk kepada bagian ketiga, kemenyan dan darah di ruang Maha Kudus. Imamat 16 ayat 12 sampai dengan 13. Dan ia, siapa nih? Imam besar. Dan imam besar harus mengambil perbaran berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serakup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia, ya imam besar, harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Jadi asap kemenyan ukupan inilah yang menghindarkan Harun dari kematian. Sama seperti juga tadi pada saat orang Israel memberontak, asap kemenyan tadilah yang memberhentikan kutuk atau kematian. Sudah Bapak Ibu? Jadi pada hari penebusan tadi, imam besar membawa 2. Pertama adalah ukupan. Ukupan itu untuk apa? Mengasapi tabut juga, mengasapi tata Allah. Supaya apa? Supaya lewat asap kemenyan tadi, wangian tadi tercium oleh Allah, sehingga Allah tidak murka, sehingga Harunnya tidak mati, imam besar tidak mati. Itu satu. Yang kedua adalah si imam besar tadi membawa darah. Untuk apa? Memercikin tabut perjanjian. Supaya apa? 3 gambaran dosa ini tadi tertutupi, sehingga Allah tidak murka. Dan hari ini kita dapatkan kedua-duanya, pengasapan dan darah tadi di dalam Yesus. Dan itulah yang sering kali juga dilakukan oleh orang Israel adalah korban dosa. Korban dosa tadi itu adalah yang darah tadi, dan korban bakaran. Korban bakaran itulah yang membawa wangi. Itulah wangi kemenyan. Lalu Pak, sekarang penerapannya apa itu Pak? Itulah saudara terima perjamuan kudus. Bagaimana gambarannya? Lihat ke depan supaya saya juga bisa jelaskan bagi saudara. Pada saat saudara terima perjamuan kudus, apa yang saudara terima Bapak Ibu? Pertama adalah tubuh Yesus. Yang kedua adalah darah Yesus. Karena itulah harus dua-duanya kita terima. Gereja pertama cuma 1 yang diterima. Hanya ini aja. Ini jatah pimpinan. Tapi bagi kita sebenarnya harus dua-duanya ini Bapak Ibu. Karena lewat darah Yesus, saudara dibebaskan dari kematian, bebas dari dosa. Yang kedua adalah tubuh Yesus untuk memberikan saudara apa? Kesembuhan, berkat, dan segala macam. Dan lewat kita terima ini, kita terima Yesus secara penuh. Saudara bukan hanya menerima penebusan Yesus, tapi saudara juga menerima berkat Yesus. Tapi banyak kali orang hanya menerima ya ini aja, nggak sempurna, atau ini aja. Oh, ini juga nggak sempurna Bapak Ibu. Saudara harus menerima kedua-duanya. Dan inilah yang tergambar di dalam Yohanes 1 ayat 17, bahwa Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia untuk saudara beroleh pengampunan, kebenaran untuk saudara mendapatkan semuanya ditambahkan. Kasih karunia itu saudara dapatkan saat terima darah Yesus. Saudara bebas hukuman, tapi saudara juga harus terima kebenaran ini supaya semua ditambahkan, supaya saudara diberkati, supaya saudara disembuhkan. Jadi kehidupan orang Kristen bukan hanya selamat, tapi kehidupan orang Kristen juga diberkati dan sehat. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah kita terima semuanya, maka kita dapatkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Yesus dikatakan di dalam Yohanes, firman itu menjadi daging. Kalau dalam bahasa Inggris jelas itu become flesh.
menjadi flesh, menjadi daging. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak tahu dihaluskan atau gimana, maka firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus ketika hadir di dunia dalam bentuk daging, dan daging itu inilah kita terima hari ini. Jadi Yesus bukan hanya darah, daging juga. Daging Yesus itu daging yang sempurna. Saudara baca Injil tidak pernah saudara lihat dikatakan Yesus flu, Yesus kanker. Dan hari ini kita terima perjamuan kudus, kita terima tubuh Yesus yang sempurna. Itulah sebabnya ketika saudara terima tubuh Yesus ini, saudara bisa berharap juga, saudara bisa punya iman. Aku juga tubuhku sempurna seperti Yesus. Tidak ada sakit, tidak ada kanker, tidak ada segala macam. Benar Bapak Ibu? Karena apa? Hari ini kita terima daging Yesus, tubuh Yesus. Bukan hanya ini, Yesus juga tidak pernah kekurangan. Ya, Yesus diberkati, pelayanan Yesus diberkati. Banyak kali orang menganggap Yesus itu miskin, Bapak Ibu. Oh, itu salah banget itu. Memang kelahiran Yesus miskin, Bapak Ibu. Tapi saudara jangan hanya berhenti pada saat kelahiran. 2 tahun kemudian, orang Majus datang. Membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Sehingga apa? Yesus tidak lagi miskin, tapi kaya raya. Tapi orang selalu mikirnya Yesus itu miskin. Enggak. Pelayanan Yesus juga, jangan saudara pikir miskin, ngutangi kemana-mana. Enggak Bapak Ibu. Karena Yesus dibantu oleh banyak ibu-ibu yang menyokong pelayanan Yesus dengan uang mereka, dana mereka. Ada lagi bendahara istri Herodes. Benar Bapak Ibu? Nggak pernah kekurangan. Bahkan juga ketika disalib juga, Yesus itu tidak miskin. Buktinya apa? Jubahnya saja diperebutkan oleh tentara Romawi. Pasti itu jubah mahal. Nggak mungkin yang rombengan Bapak Ibu. Iya, yang udah lusuh nggak mungkin jadi rebutan tentara Romawi. Pasti itu mahal banget. Sehingga harus diundi. Karena itu saudara bisa lihat pelayanan Yesus itu diberkati. Kenapa? Karena memang menggambarkan Yesus diberkati. Supaya setiap kita juga hari ini terima tubuh Yesus, saudara juga diberkati. Jadi saudara bukan hanya punya tubuh yang sempurna, saudara juga mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Yesus menjadi daging agar setiap kita hari ini secara daging, secara hidup dunia, saudara sehat dan juga diberkati. Nanti ketika kita surga dijamin oleh darah Yesus. Lewat darah Yesus saudara dibasuh. Sehingga saudara hari ini menjadi suci kudus. Sehingga saudara juga bukan saja diberkati di bumi, tapi juga saudara diberkati di kerajaan surga. Lewat darah Yesus, saudara kita semua bebas dosa dan saudara kudus dan saudara bisa masuk kerajaan surga. Karena itulah lewat kita terima tubuh dan darah Yesus, itu memberikan jaminan bagi kita hari ini. Saudara di bumi diberkati dan sehat, saudara juga dijamin masuk kerajaan surga. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen apa terjadi? Mereka hanya percaya darah Yesus. Sehingga apa? Hidupnya di bumi miskin, penyakitan. Karena mereka menolak ini. Hari ini kita terima dua-duanya. Sehingga di bumi dan surga kita penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Nah, semakin kita lihat kesempurnaan dan kemuliaan Yesus, semakin kita bertumbuh dalam Tuhan. Karena dengan melihat Yesus kita diubahkan. Allah menjadi seperti Yesus. Dan itu terjadi pada saat Petrus, Bapak Ibu. Selama Petrus melihat kepada Yesus, maka Petrus menjadi seperti Yesus. Sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Ini hal yang luar biasa nih. Coba kita lihat ayatnya. Matius 14 ayat 9. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa bisa Petrus bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu? Karena matanya melihat kepada Yesus. Sehingga sebagaimana Yesus berjalan di atas air, maka dia juga bisa berjalan di atas air. Hal yang sama juga dengan kita, Bapak Ibu. Selama mata saudara melihat kepada karya salib Yesus, maka saudara mendapatkan semua berkat-berkat Tuhan. Saudara bisa dapatkan keselamatan, saudara bisa dapatkan kesembuhan, saudara bisa dapatkan berkat, saudara bisa dapatkan lepas dari kutuk. Lihat kepada Yesus, bukan lihat kepada masalah kita. Lihat kepada Yesus, maka semuanya nih akan kita kalahkan. Amin Bapak Ibu? Karena sebagaimana kita lihat Yesus, seperti itu juga kita diubahkan oleh Yesus, sehingga kita berkemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita datang kepada Allah dengan pujian dan penyembahan tentang Yesus, Bapak Ibu, asap kemenyan itu akan menyenangkan Allah, penuhi hadirat Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang ini bagaimana cara kita mengasapi hadirat Allah? Lihat pujian penyembahan kita. Lihat pujian penyembahan kita, sehingga Allah diasapi tentang kemuliaan Yesus, tentang keindahan Yesus. Lihat pujian penyembahan kita, sehingga apa? Allah berkenan atas kita. Itulah sebabnya dikatakan juga ada ayat, di atas pujian penyembahan kita Allah bertata atas umatnya. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara bukan harus membakar kemenyan, saudara pulang nanti beli kemenyan di warung atau di toko, Bapak Ibu, lalu bakar. Oh, inilah asap kemenyan seperti perjanjian lama, sebagaimana yang dikorbankan pendeta Hari. Oh tidak, Bapak Ibu, itu adalah bayangan. Tapi hakikatnya hari ini adalah lihat pujian penyembahan kita, memuji Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Itulah menjadi asap kemenyan kita, sehingga Allah senang, Allah hadir dalam penyembahan pujian kita, Allah memberkati kita. Sehingga ketika pendeta berkata, kamu minggu depan sembuh, kamu diberkati, kamu punya anak, kamu bisa hamil, dan sungguh-sungguh terjadi karena hadir telah hadir. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebagaimana juga Bapak Pak Haji, Bapak Ibu seringkali mengucapkan nubuatan-nubuatan luar biasa. Pada saat ada orang altar call, kamu besok sembuh, kamu periksa dokter pasti sembuh, kamu tidak perlu operasi, kamu ke Singapura hanya jalan-jalan, tidak jadi operasi. Berapa Bapak Ibu? Itu ucapan berkuasa. Kenapa? Karena asap kemenyan telah naik kepada Allah, Allah hadir. Sehingga ucapan beliau itu menjadi perkataan ya dan amin. Sehingga terjadi mujizat. Sama seperti juga dalam pelayanan juga saya demikian, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya mikir juga setelah sudah sampai di rumah, ucapan saya kayaknya, ibu pasti bulan depan hamil, pasti dipulihkan.
pastikan, pasti tanah yang terjual minggu ini, kamu pasti dapat pekerjaan. Minggu depan dipanggil, 2 minggu lagi kerja permanen. Itu ucapan dan benar-benar terjadi loh, benar-benar terjadi. Kenapa? Karena hadirat Allah telah hadir. Kenapa hadirat Allah hadir? Karena kita telah mendengarkan khotbah tentang Yesus, kita telah memuji Yesus, sehingga Allah hadir. Allah bertata di atas pujian umatnya. Ayo Bapak Ibu, sehingga banyak terjadi mujizat. Karena itulah hari ini fokus kepada Yesus, untuk kita hari ini bisa mengalami hadirat Allah dan hidup kita mengalami kesembuhan, diberkati dan kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.